Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi bini'matihi tatimmus salihat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah, kembali kita bisa melanjutkan pembelajaran bahasa Arab kita pada malam hari ini. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa dulu. Ala hadihin niyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. ربي زدني علما وارزقني فهما وعملا صالحا متقبلا. آمين يا رب العالمين. Baik, insya Allah tema kita masih melanjutkan di isim, yaitu bagian mustaq. Nanti selesai isim, kita akan belajar sorof, ya. Bagaimana kita mengenal perubahan kata kerja, dan insya Allah sambil sorof itu kita bisa sambil belajar komunikasi, ya, muhadasah namanya. Jadi komunikasi bahasa Arab. Nah, tadi file PDF yang saya share di grup itu silahkan dibaca-baca, itu sebagai salah satu referensi, ya, ungkapan-ungkapan bahasa Arab. Yang satu buku itu lebih kepada ungkapan ilmiah dalam risalah, seperti apa ya, kalau ngambil S2, magister gitu atau doktoral, itu yang temanya berbahasa Arab itu istilah-istilahnya di situ cukup lengkap, ya. Baik, tema isim yang sekarang adalah isim mustaq, ya, isim dari segi huruf setelah sebelumnya isim jamid, sekarang adalah isim mustaq. Apa itu isim mustaq? Isim mustaq adalah isim yang diambil dari kata yang lainnya dan menunjukkan sesuatu yang disifati oleh suatu sifat, ya. Jadi ini boleh dibilang mustaq itu adalah isim yang diambil dari kata lainnya seperti kata kerja, ya, misalkan dari fi'il madi nanti terbentuk apa, ini nanti materi adalah materi muqaddimah menuju nanti ilmu sorof, seperti itu. Di mana nanti dalam ilmu sorof itu kita akan mempelajari perubahan suatu kata, kata kerja dari fi'il madi, kemudian nanti berubah jadi apa saja, gitu kan. Maka itu dasarnya ini adalah di isim mustaq yang merupakan bagian-bagian dari perubahan di sorof, ya. Nah, di isim mustaq ini ada 7 macam,
Yang pertama isim fa'il, yang kedua isim maf'ul, yang ketiga sifat musyabbaha, yang keempat isim tafdil, yang kelima isim zaman, keenamnya isim makan, dan ketujuhnya isim alat. Ini isim zaman sama makan ini dua ya, jadi dorob namanya, isim zaman dan isim makan. Kita akan bahas satu persatu dari mulai isim fa'il. Apa itu isim fa'il? Yang pertama ini ada dua kata, yang isim kemudian fa'il ya. Isim fa'il adalah isim yang dibentuk dari kata kerja. Nah, ini adalah suatu isim di mana dia asalnya dari kata kerja, ya, fi'il madhi. Fi'il madhinya apa? Nanti berubah dalam sorob itu akan menjadi salah satu bagian perubahannya itu disebut dengan isim fa'il. Isim fa'il ini secara makna dia menunjukkan pelaku ya dari suatu perbuatan. Jadi kata kerja fi'il madhi, fi'il mudhore itu kan bermakna suatu perbuatan. Nah, perbuatan itu kan ada pelakunya. Nah, pelaku daripada perbuatan itu dalam bahasa Arab ya, itu bisa dibentuk ya kalimatnya dari kata kerjanya gitu. Jadi kata kerja itu bisa membentuk kalimat pelakunya. Nah, untuk membentuk suatu pelaku ya, kalimat pelaku dari kata kerja itu dalam bahasa Arab ada polanya. Ya, untuk pola isim fa'il itu umumnya dengan kata fa'ilun, yaitu ada huruf fa, huruf alif, huruf ain, huruf lam. Nah, jadi ini adalah polanya. Jadi 4 huruf ya, fa, alif, ain, lam. Ya, ini polanya. Jadi huruf pertama berharokat fathah, apapun hurufnya ya. Kemudian yang kedua alif, berarti ini sukun. Kemudian yang ketiga hurufnya berharokat kasroh. Kemudian yang keempat hurufnya berharokat tanwin domah ya, atau itu fa'ilun. Nah, itu maksud dari pola seperti itu ya. Jadi jangan lihat hurufnya tetapi huruf pertama ya, huruf pertama itu fa berharokat fathah, nanti hurufnya bisa berubah tergantung kata kerjanya. Kemudian yang kedua alif itu sukun, yang ketiga hurufnya ain, nanti hurufnya bisa diganti tergantung kata kerjanya. Itu kasroh, dan huruf yang ketiga lam. Nah, ini huruf ketiga di fiilnya nanti apa saja, tapi nanti harokatnya adalah tanwin dhamma. Contohnya misalkan di bawah ini kata kataba ya. Kata kataba itu polanya fa'ala. Maka isim fa'ilnya adalah polanya fa'ilun. Untuk kata kataba itu isim fa'ilnya adalah katibun. Gitu. Jadi itu yang atas itu polanya, yang bawah contohnya. Jadi fa'ala 3 huruf, contoh di bawah kataba ya. Jadi huruf pertamanya huruf kaf, huruf fa-nya diganti dengan huruf kaf. Kemudian huruf ain itu huruf ta, huruf lamnya huruf ba ya. Fa'ala contohnya kataba. Maka pola isim fa'ilnya yang fa'ilun, maka huruf pertamanya kaf itu fathah ka sesuai dengan fa, kemudian ditambah alif sukun ka, yang berarti ka-nya panjang. Huruf ketiganya yang ain kasroh, huruf ketiganya kan itu huruf ta ya, ta. Jadi taknya kasroh, ti. Huruf terakhirnya lam ya, huruf ba, ka domah tanwin, tanwin domah. Jadi katibun seperti itu.
Kemudian di sebelahnya kata nasoro, yaitu polanya fa'ala, isim fa'ilnya fa'ilun, maka isim fa'il dari nasoro nasirun. Ya. Untuk fa'ala itu adalah pola fi'il madi, yang fa'ilun pola isim fa'il. Kataba itu fi'il madi, katibun isim fa'il. Nasoro itu fi'il madi, nasirun itu isim fa'il. Nah, ini adalah untuk kataba dan nasoro. Ini fi'il apa? Jenis fi'il apa? Soi apa mu'tal? Halo? Yang mana Pak Ustadz? Itu fi'il Salah. kataba nih. Fi'il kataba, katibun, nasoro sama nasirun. Ini fi'il sahih apa fi'il mu'tal? Sahih Ustadz. Ya, sahih. Sahihnya apa? Sahih Salim. Sahih salim ya. Karena kata ba itu huruf kaf, ta sama ba itu enggak ada huruf alif atau huruf ilah ya. Nah, kemudian yang contoh yang ketiga ini polanya fa'ala sama isim fa'ilnya fa'ilun. Jadi fi'il madinya fa'ala, tetapi di sini fi'il mu'tal yaitu qala. Ini qala fi'il mu'tal apa nih? Qala ini fi'il Kolak. mu'tal apa? Nakis, ajwa, Fi'il Mu'tal Ajwaf. ajwab ya. Nah, kalau ajwab itu isim fa'ilnya jadi qailun ya. Jadi ditambah dengan hamzah ya. Qala jadi qailun seperti itu. Baik. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa. Ya, jadi itu cara jadi yang disebut dengan isim fa'il itu adalah kata kerja dasarnya apa saja yang tiga huruf fi'il madi, misalkan doroba, isim fa'ilnya apa? Dho, isim fa'ilnya dho riba, dho ribun. Doribu. 2000. Oke. Kalau fataha, Fatih, Fatihun. fatihun. Oke. Kalau hasiba, Kalau hasibun. hasibu. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi pola isim fa'il, lihat fi'il madinya apa, kemudian dirubah menjadi pola fa'ilun ya. Seperti itu. Baik. Kita akan lihat nanti selengkapnya isim fa'il ini polanya apakah tetap seperti fa'ilun atau nanti ada pola lain itu lengkapnya insya Allah di pelajaran sorof. Tetapi secara umum isim fa'il itu polanya fa'ilun ya, polanya fa'ilun. Contoh dalam Al-Quran. Nah ini pertama kata katibun itu ada di surat Al-Baqarah ayat 282. Ini ayat terpanjang dalam Al-Quran. Ya, itu ada, saya ambilkan penggalannya aja ya, karena ini ayatnya satu halaman. Ya, ini ayat tentang utang piutang ya, dimana kalau kita berutang itu harus ada catatan dicatat ya. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubu. Baik. Seperti biasa ya, kita bacakan aja ayatnya biar kita dapat pahala ya. Saya bacakan ikuti ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Silakan. A'udzu A'udzu billahi billahi minasyaitonir rajim. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى. Buat nggak ya? Silakan.
Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidai'in ila ajalim musamma. Ini sebenarnya berhentinya di paktubuh ya, di wakofnya. Tapi kita ulangi lagi. Idza tadayantum bidainin ila ajalim musamma faktubuh. Silakan. Idza Idza tadayantum tadayantum bidainin ila ajalim musamma faktubu. وليكتب بينكم كاتب بالعدل. Silakan. Waliyaktub bainakum katibun bil adl. ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله. Wala bakatibun ayyaktuba kama allamahullah. Baik, satu ayat ini dulu ya. Kita akan bahas. Pertama, pada ayat ini ada kata katibun. Itu dua kalimat katibun yang saya tandai warna merah. Merahin. Itu merupakan isim fa'il dari kataba ya. Isim fa'il dari kataba. Kita analisa per kata ya dari ya ayyuha. Nah, baik. Dimulai dari Bu Napiri. Silakan Bu. Ya ayyuha Bu. Ya Pak. Ya ayuha. Jadi kuncinya itu sebutkan jenis kata, isim, fiil, huruf, Oh ya. kemudian kasih tandanya apa. Oh. Ya, ya ini huruf nida berarti ayuha ini juga huruf nida juga berarti huruf nida itu isim. Tanda isim, Terus tanda untuk isim ya. ya isim. Jadi ya huruf nida ini begini. Kalau lengkapnya ya itu huruf nidanya, ayu itu sebenarnya munadanya Bu. Oh ya. Jadi Ya, ayu munadanya, ha itu bomirnya. Domir ha itu huwa. nah Dia kalau, sebagai kalau hak di sini itu termasuknya huruf tanbih Bu. huruf tanbih. Nah, ini belum kita pelajari. Nah, ini nanti gini, kalau ketemu kalimat seperti ya ayyuha, cara menganalisanya begini. Ya huruf nida, kemudian ayyu itu munada, ya artinya isim yang dipanggilnya, ya. Kemudian haknya itu huruf tanbih. Seperti itu. Huruf tanbih itu apa, Ustaz? Huruf tanbih itu huruf apa ya? Kalau diterjemahkan huruf aba-aba, Bu. Jadi untuk memberikan aba-aba terhadap sesuatu, bahasa Arabnya ada disebut dengan huruf tanbih. Oh iya, baik Ustaz, catat. Nah, itu belum kita pelajari memang, nanti dipelajari di bab huruf yang belum kita pelajari. Kita baru pelajari huruf kan, huruf nasab, huruf jazm, sama huruf jar ya. Iya, Nanti yang huruf tanbih. ada sekitar 20 jenis huruf lagi yang belum kita pelajari. Baik. Sekarang alladzina ke Bu Risa. Bu Risa silakan. Alladzina itu termasuk isim mausul. Isim mausul ya. Isim mausulnya ini kalau boleh tanya Bu, untuk tunggal apa selain Jamak. jama atau musanna gitu? Jamak sepertinya Ustaz. Jama. Lima. Mudzakkar, muannas kira-kira Bu? Mu'annas. Nebak ya Ustaz. Ya nggak apa-apa. Ini adalah untuk mudzakkar Bu.
Oh, mudzakkar. Jadi urutannya begini. Alladzi itu satu orang laki-laki. Alladani dua orang laki-laki. Alladina tiga orang laki-laki. Mesti mudzakkar ya. Lebih. Itu yang laki-laki. Kalau yang mu'annas, yang satunya allati. Allati itu satu. Allati ya satu. Kalau yang duanya allatani. Hmm. Nanti yang tiganya allai. Nanti ada di bab setelah ini ya. Di bab apa ya? Nanti ada isim khusus pelajaran isim mausul insyaallah pelajari ya. Baik, terima kasih Bu Lisa. Ini belum kita pelajari tapi itu gambarannya seperti itu. Kalau enggak nanti coba saya bikinkan tabelnya. Kemarin kan saya sudah bikinkan tabel domir ya. Nanti Ya. saya bikinkan tabel kayak isim apa? Isim isyarah, isim mausul ya. Nanti coba saya bikinkan ya biar bisa dibaca-baca. Baik. Kemudian kata amanu, Icil, silakan. Termasuk jenis kata apa Fi'il. nih? Ya, Fi'il bukan Pak Ustadz. eh, fi'il betul. Kira-kira fi'il apa Icil? Madi, mudore, atau amar? Amanu kan orang-orang beriman ya. Ya, amanu orang-orang beriman, betul. Tetapi kira-kira kalau fi'il kan ada tiga tuh. Bentuk lampau, fi'il Heeh. madi. Kalau bentuk sekarang, fi'il mudore. Kalau perintah, amar. Madi ya. Ya, betul, fi'il madi. Ya, ini adalah fi'il madi. Jadi gini, untuk fi'il madi biasanya hurufnya itu tiga, ya. Kemudian ditambah kalau ada huruf fi'il madi tiga huruf, terus ada tambah waw dengan alif, wawnya Alif. sukun, alifnya sukun, berarti kan totalnya 5 huruf tuh ya. Hmm. Nah itu seperti itu kalau fi'il itu fi'il madi rata-rata. Oke, terima kasih Cil. Kemudian ke Bu Nafiri, Ida. Kira-kira jenis kata apa nih, Bu? Ida ini isimnya kayaknya Ustaz. Isim isyarah. Nebak ini. Isimnya betul. Isimnya betul, tapi jenisnya Jenisnya ini belum kita pelajari. Ini termasuk isim zaman. oh zaman. Isim zaman. Kemarin udah. Tapi belum kemarin kan baru sedikit ya. Jamida. Yang ida ini belum kita pelajari. Jadi termasuk dorfuz zaman. Jadi dorof isim zaman yang menunjukkan waktu. Kemarin kan contohnya ida belum masuk ya, baru apa itu? Hina. Baru hina ya, Hina. gitu. Jadi nah diantaranya adalah ida seperti itu. Baik, sekarang Bu Risa, tadayantum. Nah ini kira-kira jenis katanya ada berapa suku kata, kemudian apa saja? Hmm. Yang jelas itu tum di belakang, domir, terus tada itu terpisah nggak sih dengan tada ya? Terpisah nggak ya Ustaz? Yang mana Bu? Tada sama Yan. Ah, ah, Begini, saya kasih gambaran. Dalam suku kata itu kan ada tiga ya, ada isim, ada fiil, ada huruf Bu ya. ya. Nah, dari tiga ini gitu kan, huruf itu kan rata-rata antara 1-2 huruf Bu ya. Mm-mm. Kemudian kalau kata kerja itu kan minimal 3 huruf. Ah, Nah, di sini kan tum tadi itu domir ya. domir. Berarti sebelum tum itu ada berapa huruf tuh? Ada Ada tum. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ada 5 kan. 5 huruf itu bisa bagi 2 nggak kira-kira? Hmm, Kira-kira aja Bu, nggak apa-apa. Kalau bisa dibagi 2 berarti 2 kata. Kalau nggak bisa berarti 1 kata. Itu cara cara menganalisanya. Menurut Ibu, kira-kira tadayan ini dibagi 2 apa enggak?
Kayaknya enggak. Oke, betul ya. Jadi tadayan ini satu kata ya. Eh, Asal katanya dalam bahasa Arab ada yang tahu kira-kira? Ustaz. Baik. Ya, kata tadayan ini kan perhatikan itu ada huruf ta di depan ya. Huruf tanya kan tanda fi'il mudhari ya. Di sini bukan fi'il mudhari ya. Di sini fi'il madi karena terakhirnya tum ya. Jadi di ta ini ada huruf tambahan. Jadi di sini karena ada huruf ta, dal, alif, ya sama nun ada 5, berarti kita ambil 3 hurufnya ya yang aslinya. Di sini aslinya adalah dal, alif, sama nun. Dana. Jadi tadayantum ini tadayannya adalah fi'il madi. Bisa dipahami? Nunnya itu kenapa ada di situ, Ustaz? Kenapa? Apa? Ya, maaf. Ya-nya. Heeh. Tadi Nah, kan bilang da, alif, sama nun. Asal katanya. betul. Nah, iya itu asalnya kan dal, alif, sama nun, Bu ya. Tengahnya itu kan alif, huruf ilah, Bu. Mm-mm. Nah, huruf ilah itu yang namanya huruf ilah itu bisa bisa dia iya, bisa dia wau. Hmm. Nah, dana itu fi'il madinya, fi'il mudhari'nya ya dinu. Nah, muncul iya. Itu tadayantum. Itu. Oh, ya sukun. Gitu. Jadi kalau ibu cari di kamus itu dari huruf dal, alif, sama nun, dana. Nanti stripnya pasti kasroh. Ya dinu. Nah nanti kalau ibu belajar di sorob, kenapa jadi tadayantum? Jadi gini, urutannya gini. Dana ya dinu itu yang 3 hurufnya. Kemudian di ilmu sorob itu dari 3 huruf itu bisa berkembang menjadi 4 huruf, 5 huruf, sampai 6 huruf. Untuk suatu kata kerja. Nah, 3 hurufnya dana, kemudian eh, berkembang jadi 4 huruf tadana. Nah, gitu seperti itu. Kemudian sampai tadayana seperti itu. Itu nanti insya Allah di sorob kita pelajari. Untuk sementara kita tahu dulu tadayantum ini adalah fi'il madi ya. Tumnya domir apa Bu Risa kira-kira Bu? Yang huwa huma humnya Bu. Kamu laki-laki. Kenapa Bu? Kamu laki-laki. Iya. Domirnya kan huwa huma hum terus apa? Anta antuma antum yang mana nih? Antum. Antum. Baik ya betul ya. Jadi tum di sini asal domirnya adalah antum. Baik. Sekarang ke Icil. Bidainin. Fi'il mudhari. Kenapa fi'il Benar nggak? mudhari Icil? Soalnya ada ya-nya. Iyanya mana? Itu bidainin kan itu ya. Kalau Eh, fi'il mudhari iyanya di depan Icil. salah salah dong. Iya salah. Ada itu huruf B apa huruf apa itu? Huruf bi. Kan diawali dengan B, bidainin. Dan terakhirnya tanwin itu, Icil. Kalau tanwin tanda apa, Icil? Berarti bukan fi'il ya, Pak Ustadz? Bukan. Ingat, Isim. tanwin merupakan tanda isim. Ya isim. Jadi, suatu kalimat apabila ada tanwin di akhir, itu pasti isim. Apabila ada alif lam di awal, itu pasti isim. Gitu. Alif lam di awal, isim juga. Ya, pokoknya kalimat apapun kalau ada alif lamnya pasti itu isim. Dan kalau di akhirnya tanwin itu pasti isim. Kata bidainin itu pasti isim. Nah, yang menjadi tandanya tanwin.
Tetapi menurut Icil kira-kira tanda isimnya selain tanwin apa, Icil? Ada ah, selain tanwin. Ya, kan tanda isim ada 6 yang pernah kita pelajari di awal. Ada tanwin, alif lam, ada huruf jer, ada huruf nida, ya, panggil, ada idopa, Oh, berarti ya, itu ada ya-nya. ya apa Bener itu? nggak? Ya sukun. Ya sukun. Kalau ya yang huruf ya itu ya-nya fathah, ya panggil. Seperti ini, ya ayuha. Nah, ini ya-nya ini huruf panggil nih, maka ayu-nya ini isim. Atau gini, pertanyaannya dibalik, Icil. Bidainin menurut Icil satu kata apa dua kata, Icil? Satu. Satu, oke. Mau berubah jadi dua enggak? Enggak. Enggak. Kayak Berubah dua. satu. Oke, saya mau tanya yang lain dulu. Bu Napiri, kata bidainin kira-kira satu kata dua kata, Bu? Dua kata, bi sama dainin. Oke, nah ini Cil. Jadi bidainin ini dua kata. Yang pertama bi-nya itu satu huruf, ya, huruf jar namanya. Daininnya otomatis isim, ya. Kalau ada huruf jar, otomatis setelahnya isim. Jadi seperti itu. Walaupun tulisannya nyambung, tetapi kan huruf ba memang bisa disambung atau bisa menyambung, ya. Seperti itu. Ini pelajaran di awal itu huruf jar, diingat-ingat lagi, ya. Baik, Berarti bil adil itu juga isim. yang mana? Ah, betul juga itu. Ya, Bil Andi betul. Langsung ingat ya, langsung nyambung. Betul. Bidainin. Pokoknya kalau ada huruf B setelahnya kalimatnya ada alif lam atau di akhirnya tanwin itu pasti isim. Oke, terima kasih. Kemudian Bu Napiri, ila. Ini apa, Bu? Bila huruf jer ke Betul. Kemudian Bu Risa, ajalin. Isim kan? Isim ya, Isim. Tanda isimnya apa, Bu? ada tanwin. Ada tanwin dan huruf jar di depan ya. Kemudian Icil, musamma. Ini apa? Isim fiil? Ada tanwinnya. Iya. Berarti Isim. isim ya. Kalau ada tanwin isim. Kemudian Bu Nafiri, faktubuhu. Ini berapa suku kata, Bu? fa itu satu maka aktubu. Oh, satu kata lagi. Iya, terus U. Oh, Bu. mungkin Berarti satu kata tiga ya. lagi. Ya, tiga. Tiga, Bu ya. U, dia satu laki-laki ya. Buah. Iya, betul. Jadi faktubu ini tiga suku kata. Yang pertama fa. Fa-nya ini huruf ya. Ini belum kita pelajari tapi ini udah huruf. Yang kedua bukan Aktubu. yang kedua aktubu apa uktubu, Bu? Oh, uktubu mungkin Ustaz. Ya, ini ini juga nanti kita belajar di sorop ya, cara memberikan harokat kalau seperti ini alifnya apa a apa i apa u itu adanya di ilmu sorop nanti ya. Tapi sebagai gambaran, kalau huruf tengahnya domah maka alifnya domah. Kan huruf Oh, tengahnya huruf ta itu ya, uktubu ya kan? sah. Nah, Ya. maka itu kan dari kata ba ya. Tengahnya kan ta itu domah, maka alifnya domah. Kalau tengahnya kasro, maka alifnya kasro. Ih, Kalau tengahnya fathah, itu alifnya domah. oke. Siap. Jadi kalau huruf tengahnya domah sama fathah, itu, maaf, kalau tengahnya domah, itu alifnya domah. Tapi kalau tengahnya fathah sama kasro, alifnya kasro. Maaf, kebalik. Ya, Uktubunya ini apa, Bu? Fiil isim? fiil. Fiil apa, Oktober Bu? itu fiil amr Fiil karena amar, diawali betul. dengan Hu-nya punya lomir yang terpisah mutasil ya. munfasil. Munfasil. Iya. Munfasil dari dua. Dia satu laki-laki. Sebentar, Bu.
Menurut Iya, Ibu, hu-nya domir nyambung apa tidak nyambung, Bu? Pisah. tulisannya soalnya pisah Ustadz. Oke. Tapi di sini memang secara tulisan dipisah, tetapi di sini dihukumnya nyambung, Bu. Oh, mutasil ya. Ya, jadi di sini muttasil. Kenapa? Karena memang wawu tidak bisa menyambung, Oke. Iya. gitu. Jadi kalau domir eh, eh, untuk membedakan antara domir muttasil dan munfasil, bukan dari segi tulisan saja disambung tidaknya, tetapi dari bentuknya juga, ya, apakah domir utuh atau domir bukan utuh, ya. Oh iya ya. Soalnya kan hu itu kayak pecahannya hua gitu. Heeh, jadi Mungkin kalau kalau pecahan berarti dia mutasil nyambung gitu. Kalau yang terpisah itu rata-rata domirnya utuh bukan pecahan iya. gitu. Iya. Itu untuk membedakannya, ya. Kemudian kata wal yaktub, Bu Risa. Berapa suku kata nih, Bu? Wal yaktub. Wa Iya. itu dan kayaknya. Iya, wa terus Al yaktub itu kayaknya satu. satu. Fi'il. Kalau al yaktub itu satu kata, kira-kira menurut Bu Risa jenis kata apa nih, Bu? Fiil apa isim? Fi'il. Fi'il amr sepertinya Ustaz. Fiil amr. Kalau fiil amr tandanya akhir sukun betul. Tapi Iya, depannya nggak ada alif, Bu. iya sih. Ya betul. Jadi ada, nah, siapa yang tahu nih, al yaktub ini satu kata apa dua kata? Wal yaktub dua ya. Kalau dari wa berarti ini sebenarnya tiga kata, ya. Jadi yang pertama wa, yang kedua itu Apa? lamnya sendiri itu, lam sukun itu. Artinya apa Pak Ustadz kalau sendiri? Ini hurufnya huruf lamul amr namanya. Ini belum kita pelajari. Jadi nanti di bab huruf itu memang masih banyak yang belum kita pelajari. Kita kan baru belajar tiga, ya, tiga bab huruf. Huruf jar, huruf nasab, huruf jazm. Nah, ini lam di sini adalah termasuk huruf amr, ya. Tapi kata kerjanya di sini yaktub itu bukan fil amr, fil mudore karena diawali dengan huruf ya, gitu. Di sini bermakna amr karena ditambah dengan huruf lamul amr di depannya, lam sukun. Kalau fil amrnya kan uktub, tapi di sini yaktub. Ini apa Ustaz? Tuh, Iya. Yaktub fil berarti apa? nomor Artinya apa Ustaz? kan Tup itu artinya apa? Nah, kalau wal yaktub itu diartikannya dan hendaklah ditulis, menuliskan. dan Oh, hendaklah ditulis. ditulis. Dan hendaklah menulis, ya. Menulis. Ya. Jadi di situ ada tambahan lam yang mengandung arti hendaklah. Jadi ada unsur perintah. Tetapi kalau fiil aslinya yaktub itu fiil mudore. Fi'il madinya bukan kata amba ya Ustaz. Nah, fiil madinya betul kata ba, Saya. gitu. Tetapi karena di sini ada lam sukun yang menunjukkan amr, maka dia ada jadi berubah maknanya dari fiil madi ada makna perintahnya. Nanti insya Allah kita pelajari di bab huruf, ya. Jadi kalau belum paham nggak apa-apa. Nanti kita pelajari. Kemudian sekarang siapa? Icil, ya. Fiil. Bainakum. Fiil. Sebentar. Icil. Bainakum berapa suku kata, Icil? Ini kayaknya dua deh. Baina sama kum. Bener nggak? Oh, baina sama kum. Betul. Ya. Yang baina apa?
Jenis kata apa? Fiil. Fiil apa? Fiil. Fiil itu yang ada ya-nya. Bener nggak, Ustadz? Yang Tapi ada depannya ya-nya. kan Mudore. kalau fiil mudhore itu tandanya di depan. Yang huruf yang Oh, anita, harus di depan. yang Oh iya, anita itu benar-benar. yang 4 itu di depan. Di sini kan huruf pertamanya ba. Kumnya, Amr. kumnya ini apa nih? Kalau dua suku kata betul. Bainakum nih dua suku kata. Itu baina sama kum. Nah, tinggal jenis kata apa baina ini sama kum ini? Fiil. Kumnya kan dari antum kan ya. Kumnya dari antum, betul. Tapi bainanya bukan fiil, Icil. Oh, bukan. Nah, sebentar. Isim. Nah, pasti isim, betul. Eh, Assalamualaikum, Pak Taka. Sudah nyambung? Oke. Kembali ke Bu Napiri. Coba. Nah, tanda isim di baina menurut Bu Napiri apa nih, Bu? Baina itu isim tempat lokasi, saya lupa namanya. Di antara kan artinya Pak. Iya, betul. Berarti isim Hmm. isim makan, betul. Oh ya, isim makan. Iya. Kum ini adalah domir Domir apa? Antum ya. Tadi udah Icil udah betul. Domir antum. dan juga Tetapi eh, bainakum secara kalimat di sini menurut Bu Napiri tanda isimnya apa? Selain dari makna. Kalau dari makna iya oke, dia isim makan. Tetapi dari secara tanda isim, bainakum ini tanda isimnya apa? kum katibun. Ini mudhof ilai baina sama kum. Enggak ya? Enggak usah. Betul ya, mudah-mudah Oh pilih. benar. Betul ya. Jadi baina itu idopah kepada kum domir ya. Halo Pak Taka, apa kabar? Mana nih suaranya? Oke, lanjut lagi. Sekarang Katibun kita bahas ya. Bil adli. Nah, tadi juga sempat dibahas sama Icil ya. Bil adli sama ya. Ini ada huruf B itu huruf jar. Al adli pasti isim ya. Karena perhatikan terakhirnya kasroh. Kenapa kasroh tidak tanwin? Karena ada alif lam. Bil adli ya. Tapi kalau nggak ada alif lam, bi adlin seperti itu. Tapi di sini bil adli karena ada alif lam. Bagaimana? Paham? Semua yang ada alif lamnya kasroh belakangnya, Pak Ustadz. Kalau ada huruf kalau ada huruf jar di depannya kasroh, kasroh biasa. Halo, Pak Taka, udah Berarti nyambung? Oke. Walaya Udah ba. bisa masuk tak? Hai, apa kabar, Pak Taka? Hilang, hilang pergi. Aduh. Hilang pergi internetnya kali ya. Baik, udah baik saya. Iya, yang lain Udah lancar, sembuh. Pak. Internetnya kali, Pak. Ya udah sambil sambil ini ya, nanti kalau udah nyambung Bapak Lagi tinggal saya coba ini komputer. ya. Sekarang walaya ba. Ah, ini siapa tadi terakhir ya? Bu Risa, Bu Risa, Bu. Walaya ba. Silakan Bu. Bu Risa. Wala. Wa sendiri huruf. La Ya, juga. huruf Ya, juga. Ya ba. sepertinya fi'il madhi. Ya ba fi'il madi. Sepertinya. Soalnya sederhana banget. Sederhana banget. Ya. Coba Ibu perhatikan lagi Bu. Oh, tapi Kata depannya ya. ya ba dimulai huruf apa? Jumlah hurufnya berapa? Kira-kira menurut Jumlah Ibu. hurufnya 3. Heeh. Kalau jumlah huruf 3, biasanya fi'il madhi. Iya. Tapi itu depannya ya. Nah, jadi apa? Kalau huruf iya kan biasanya fi'il mudhore, Bu ya. Ya, tapi biasanya Huruf nggak tiga. ada deh. Oke. Sekarang Ibu pilih fi'il mudhore atau fi'il madi. Menurut Ibu, nggak apa-apa. Pakai piling aja, Bu, pakai piling.
ini kan 3 huruf. Kalau misalnya dia fiil mudhari, ianya itu kan hanya tambahan. Jadi Iya, cuma sama ba. iya. Jadi Ibu cenderung ke fiil madi, Bu ya? Iya, Oke. Menurut yang lain, Bu Napiri, Icil, Pataka, apakah ini fiil madi? Ada yang mau jawab lain? Baik. Ya, ba ini adalah fiil mudhari, Bu. Kenapa? Tuh. Kenapa? Betul. Ya, gini. Jadi kalau ada fiil mudhari yang cuma 3 huruf, berarti itu asal fiil madinya biasanya dari fiil mu'tal. Ya, Oh, gitu. oh, ini asalnya apa Ustaz? Dari aba, Aba. aba. Aba, Jadi hamzah, ba sama iya. Hamzah, ba, iya. Iya. Ba-nya Nah, jadi hilang. iya-nya hilang di sini. Aba, aba, ya, ba, ya. Artinya apa sih? Menolak ya. Tidak mau ya, ba itu. Itu Walaya, fiil mu'tal apa Ustadz? kenapa? Itu fiil mu'tal apa berarti? Fiil mu'tal yang huruf ilahnya terakhir apa tuh? Huruf ilah terakhir. Kalau mu'tal kan ada 3 tuh, ada misal, ada ajab, ada nakis. Yang mana? Huruf ketiga ya? Ya, kalau huruf ilah pertama Berarti kan nakis. nakis ya. Kalau huruf ilah terakhir nakis, huruf ilah tengah itu ajwab. Kalau huruf ilahnya pertama itu misal. Ini walaya ba kalau diterjemahkan dan janganlah menolak. Jadi sekretaris ini kalau utang piutang itu kalau sekretaris bagian utang piutang itu jangan menolak kalau untuk menulis mencatat setiap utang piutang ya. Tapi itu kenapa ya-nya emang hilang? Betul, ini pertanyaan lagi. Ada jawabannya cuman nanti nggak apa ya saya jawab lah. Nanti kalau bingung mohon maaf ya. Jadi di sini ada la ya. La-nya itu adalah la nahyi. Jadi kalau ada la seperti ini yang nahyi ya larangan itu kalau ada setelahnya kata kerja yang mu'tal apalagi mu'tal nakis itu huruf ilahnya hilang. Nanti kita pelajari di bab huruf la nahyi. Bagaimana kaidahnya, bagaimana struktur setelahnya, apakah bagaimana itu ada di situ. Jadi, tapi jawabannya adalah di sini adalah nahyi, la, maka fiilnya karena fiil mu'tal nakis itu huruf ilah terakhirnya dihapus. Kira-kira begitu, Ijil. Paham? Hmm, Oke. Ya. paham. Sementara paham dulu ya. Lanahi sama la. Kalau saya Jadi, tahu lanahi itu la yang begini. la begini ada 2 sebenarnya. Ada nahyi, ada nafyi. Beda Oh, dikit. beda lagi. Nah, la nahyi itu pakai H. Kalau la nafyi pakai F. Kalau nafyi, kalau la nafyi artinya tidak. Kalau la nahyi artinya jangan. Jadi kalau yang pakai Beda. F itu artinya tidak. Tapi kalau yang pakai H, nahyi itu artinya jangan. Ya udah Pak Ustadz. Ya kira-kira seperti itu ya. Nanti di bab huruf insya Allah. Kemudian ayak tuba. Ayak tuba. Sekarang siapa tadi? Halo Pak Taka udah nyambung? Ini lagi nyoba. Iya ya. Di Oke. surat berapa itu? 282 itu, Ustaz? 282. Nah, itu sudah mau akhir. An yaktuba. Oke, kembali ke siapa tadi terakhir? Terakhir Buri saya. Apa Icil? Sekarang ini Ustaz. Sekarang Icil ya. Iya.
Icil, an yaktuba berapa sukata Icil? 2. Yang pertama, An. yang kedua, Yang kedua yaktuba. ya Yaktuba annya fi'il apa? mudhari. Annya itu Mudhari. annya huruf nasab ya, Annya huruf nasab, betul. Yaktubanya fi'il mudhari. fi'il mudhari. Kenapa fi'il mudhari? Depannya huruf ya. Betul, hadapnya huruf ya, ya. Dan Kata-katanya kata perhatikan apa? kalau ada huruf nasab itu pasti fi'il mudhari setelahnya, ya. Oke. Kama. Oke, ini kepatakan nih. Pataka. Kata kama. Ini berapa suku kata, Pataka? Sama. Ya. 2 suku kata, Tat. Nah, yang pertama apa? Ka, Betul. Yang kedua, ma. ma. Ma panjang. Kaknya Ma. huruf ya, kaknya huruf apa? Huruf atof. Kaknya yang kaknya. Ini huruf Kaknya bukan penunjuk, Tat. huruf jar. Bukan. Oh, huruf jar. Oh iya, huruf Huruf jar ya. jar. Kan Huruf huruf jar jar ada ya. itu. Bika liruba ila ala min fi'an hat wata hatta. Kan ada bika. Kak kan? Oke. Makasih, Bataka. Otomatis maknya isim karena kapnya huruf jar kan? Nah, Isim. maknya Ya. belum kita pelajari tapi ya ini sekedar tahu aja. Maknya adalah isim. Ini adalah isim mausul. Isim Jadi mausul isim, ya. isim mausul tuh gini, nanti saya bikin tabelnya aja ya. Tapi gini, isim mausul tuh alladzi, alladani, alladina, allati, allatani, allai, kemudian ma sama man. Itu adalah isim mausul. Oke, selanjutnya Bu Napiri, allamahu. Kira-kira menurut Bu Napiri berapa sukata nih, Bu? Alama sama hu. 2. Ala. Ala. Allama. Ala. Kira-kira itu ala tambah lama tambah hu atau alama tambah hu ya Ustaz? Dua suku katanya betul, Bu. Tapi Oh, iya, berarti alama Ibu, sama hu. Ibu yakinnya Atau mana? Alama sama hu atau al sama mahu? Alama sama hu. Oke. Alama ini mengajarkan kayaknya. Hu. Betul ya. Jadi Laki-laki. alama berarti apa? Isim fi'il. Alama itu fiil. Fi'il apa? Fiilnya mengajarkan itu sedang ya berarti ya. Oh sudah. Ada tanda lain nggak ya? Didahului huruf jar. Coba jangan dilihat dulu artinya, Bu. Dari susunan hurufnya. Kira-kira kalau fi'il mudhari ada tandanya enggak? Kalau fi'il madi ada tandanya enggak? Huruf nasab atau jazm. Berarti ini fiil madi. Fi'il madi betul ya. Alama ini fi'il madi. Fi'il madi apa nih, Bu? Fiil madi yang ada tasydidnya Tasdidnya itu berarti mudhoaf. Fiil mudhoaf. sahih Sahih mudhoaf. mudhoaf betul ya. Alama. Hu-nya itu domir apa, Bu? Domir dia satu laki-laki huwa. Goib. Oke. Muttasil apa munfasil? Taswil. Muttasil. Oke. Allahu ini lafdzul jalalah, isim, ada alif lam. Oke. Sekarang ayat kedua ya. Di sini ada isim fa'il nasiro ya. Kenapa bukan nasiru tapi nasiro? Baik, kita baca dulu ya. Wa ka'ayyim min qaryatin hiya ashaddu quwwah. Silakan, sama-sama baca. Ka'ayyim min Ayam qaryatin. Sampai mana tadi ya? quwwah. Ashaddu quwwah. kekuatan. Dukuh. Saya ulangi ya. Qaryatin. Wa ka'ayyim min qaryatin hiya ashaddu quwwah.
وكأي وكأين من قرية هي أشد قوة هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم هي أشد هي أشد أشد قوة من من قريتك التي أخرجتك قريتهم. Oke, panjangan ya. Allati akhrajatka ahlaknahum fala nasira lahum. التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم. Oke ya. Itu bacaannya. Nah, pada ayat ini ada kata nasiro. Nah, itu merupakan isim fa'il yang asalnya nasiru. Kenapa di sini nasiro? Karena sebelumnya ada huruf la, ya. Ada huruf la. Nah, ini kalau ada huruf la seperti ini eh, la la nahi ya, maka setelahnya isimnya menjadi harokat terakhirnya fathah dari doma. Dari Pak Ustadz, nasiru, ya. la yang fala sama la yang wala kan tuh beda, nggak apa-apa. Tulisannya maksudnya sama aja ya sebenarnya. Kalau la-nya sama, kalau tulisannya beda. Kenapa Tapi beda? sama aja. Karena kalau wa itu hurufnya nggak bisa nyambung. Oh, Kalau fa itu hurufnya bisa nyambung, maka tulisannya nyambung. Tapi la-nya sama. berarti kalau disambung, kenapa lanya kayak gitu? Karena disambung gitu ya. Ya, karena disambung. Kalau Jadi, nggak kesambung, ketutup bawahnya gitu. iya. Jadi gini, kan huruf hijaiyah itu ada huruf yang bisa disambung dan menyambung, ada yang bisa disambung aja, ada yang bisa menyambung, tidak bisa menyambung, ya. Itu kriteria huruf-huruf hijaiyah harus kita ketahui juga. Karena nanti kalau kita menulis Arab, kita harus tahu ini huruf ini bisa menyambung atau tidak, ya. Seperti huruf waw itu bisa disambung tapi nggak bisa menyambung. Oke, kita bahas perkata ya sebagai murojaah. Waka'ayyin. Nah, coba Pataka. Halo. Ya, Waka'ayyin itu jenis kata apa itu? Berapa suku kata? itu 3 suku kata. Yang Sorry, pertama, maaf. Wa, yang kedua, ka, a, Kak, betul. Yang ketiga, ka, ayun, Ayyin ya. ayin. Nah, kan Ini huruf tiga ya. 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 Ini ayatnya susah juga ini ya. Mohon maaf ya. Contohnya ada di sini. Jadi waka'ayyin ini ada 3. Yang pertama wa huruf, yang kedua ka juga huruf, kalau ka huruf itu ya huruf jar, ayyin itu Huruf jar. isim ya. Oke. Isim. Belum kita pelajarin ini ada pelajaran khusus nanti kita bahas ya. Tapi nanti jawabannya saya kasih eh, nanti saya share materinya yang ini yang belum saya share ya. Kemudian min. Jawab bareng-bareng aja min, sama-sama jawab ini huruf apa? Huruf jer. Huruf Huruf J. jar. Qaryatin sama-sama isim fiil? Sip. Tim, Isim ada Isim. tanwin. Hiya isim fiil? domi, Isim. Isim kan eh, tanwin. Isim. Asyaddu Asyad. Asadu. kira-kira isim fiil? Fi'il madi. Fiil madi. Oke, ada lain?
Nggak ada. Nah, ini belum kita pelajari. Nanti setelah ini ya, namanya isim tafdil ini. Isim tafdil itu adalah isim Oh, isim yang tabel. mengandung arti lebih. Maha, misalkan maha besar, maha agung gitu kan, maha mulia gitu kan. Oh, gitu. Nah, itu isim tafdil Asad. namanya. Biasanya Isim tafil. polanya af'al ya. Kalau di sini ada tasdid asyad. Nah, oke. Kuwatan, nah, belum nanti kita coba pelajari ya. Kita lihat dulu. Kuwatan isim fiil sama-sama Isim, isim. Isim. Min huruf jar, huruf jar. Min huruf jar. Qaryatika berapa suku kata Al. nih? hmm, Dua. Kok Dua. Yang pertama Dua. Korea sama Korea. Qaryati sama Korea. Kak ya. Koryati. Qaryati ini isim bukan? fi'il madhi. Fiil madi. Ada tak-taknya. tapi Yang mana? belakang kasroh ya. Ah, Kan isim. Oh ya, isim-isim. Kenapa isim? belakangnya kasroh. Ngebawah. Iya bener ya. Depannya ada Dom. huruf jar. Ya, huruf jar belakangnya kasroh. Iya. Ingat ya, kalau ada huruf Ada jar itu huruf pasti jar. isim. Min. Pasti Oh, isim. Nah, tapi Qaryatika ini tanda isimnya selain huruf jar apa? Idhofah. Idhofah kepada Tidak. domir apa nih? Kak, domir apa nih? Pada K. K. Kak. Anta. Nah, Terus kemarin ya? Kak ini domir Anta. apa aslinya? Di huwa huma humnya. Anta. Anta bukan Pak Ustadz. Domir Anta, anta. Pak Ustadz. Betul ya. Domir anta. Nah, Berarti domirnya mutasil apa munfasil? di belakang berarti muntasil. Mutasil, nyambung ya. Muntasil nyambung ya. Oke, allati isim apa nih? Kalau Di. yang tadi apa? Mausul ya? Fiil. Isim mausul allati nih. Ini yang muannas tunggal nih, allati nih. Min qaryatikal lati. Ini isim mausul yang muannas tunggal. Perempuan satu nih. Akhrajatka. Berapa suku kata nih? 2. Yang pertama, Dua. Akhroj. Akhrajat. akhro. Akhro, apa akhroja, apa akhrojat. Akhrojat. Rojat. Yang kedua, Kak. nah, akhrojat Akhrajat. isim atau fiil? K. Fiil. Isim. Akhrojat, fiil apa? Isim. Fiil. Fiil apa? Oh, fiil. Tapi belakangnya dong. Dari Fiil apa? horoja ya. Amar. Betul. Dari horoja. Bukan. Khoroja, betul. Akhrojat, ini fiil apa? Amar. 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 Perintah. Pergilah. Fiil amar. Ya, Ada yang Itu fiil apa? madi nggak? nggak ada. Nggak ada. Ya udah, saya fiil madi lah. Kenapa, Kenapa, Ustaz? Fiil madi? Karena ada Gimana kok taknis bisa itu. fiil Ustaz? Oh, ada tanya. Ada taknis. Ya, Kemudian depannya kan hamzah bukan alif. Kalau fiil amr kan alif. Oh iya, ada. Iya, 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 iya. Teliti ya, teliti. Mohon maaf, teliti. Depannya hamzah, Akhrojat ya. itu depannya hamzah bukan alif. Kalau fiil amr itu alif ya. Kaknya domir apa nih? Anta. 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 Ahlakna. Berapa suku kata nih? 2. Dua. Akhlakna. Yang pertama Ahlak. Dua. ahlak. Yang kedua Akhlak. Nah, 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 ahlak itu isim fiil. fiil isim. madi. Fiil madi. Akhlak. Fiil madi. Icil kenapa fiil madi? Hamzah, Pak Ustadz. Bener nggak? Nah, Alifnya Hamzah. Ya, di sini fiil madi betul. Ada hamzah di depan dan huruf terakhirnya sukun, ahlak ya. dan sah. Naknya apa nih? Nanya nahnu. Nahnu, Nahnu. domir nahnu. Domirnya mutasil munfasil nih. itu udah kita pelajari belum sih? Hasil munfasil. Asli. Kok kayak amat ya Pak Ustadz? Kenapa?
Kalau Mutasil mutasil munfasil tuh nyambung sama enggak kan? Ya, kalau Nyambung. Boleh mutasil, mutasil. kalau pakai ta, mutasil itu Mutasil. nyambung. Kalau pakai nun, munfasil, yang n, itu pisah, terpisah. Berarti ini mutasil. nyambung Mutasil. berarti. Nah, kalau yang hum itu baru munfasil. Ahlaknahum. Nah, fala ini berapa suku kata? 2 Dua. fa Itu dan fa la. sama la. Nasiro tadi lahum berapa suku kata nih lahum? 2 la Dua. dan hum. Oke ya. Satu ayat Pak lagi. Ustadz, aku mau nanya dulu. Oke. Itu kan Silakan. ahlaknahum. Iya, Berarti naknya domir nu. iya, Humnya domir juga. iya, Domir ketemu domir. iya. Gak apa-apa. Nggak apa-apa. Kalau dibilang nggak apa-apa, iya. Icil mau nanya apa lagi? Enggak. Soalnya kan berarti nu humnya Nah, baru baru mau saya jelasin. Jadi di sini memang kelihatannya rancu ya, domir ketemu domir ya. mm-mm. Nah, Iya. yang lain ada yang tahu nggak? Ini domir pertama sebagai apa, domir kedua apa? Mungkin katakan Bu Napiri, Bu Risa. Oke. Ahlakna. Nah, domir pertama ini nahnu ini sebagai subjeknya. Humnya itu sebagai objeknya. Jadi diartikannya kami telah menghancurkan mereka. Ahlak itu menghancurkan. Naknya kami, humnya mereka. Jadi ahlaknahum, kami telah menghancurkan mereka. Oh. Kemana merekanya? Itu kepada Korea, penduduk Kalau penduduk suatu pada desa. tingkat. Ini kan cerita tentang penduduk suatu desa, yaitu kaum kafir Quraisy yang Taif ya, bukan? kenapa katakan? Jadi gini, Taif, di Taif yang menolak ya, Rasulullah jadi berdakwah. surat Muhammad ini kan cerita suatu desa ya yang mengusir Rasulullah ya, gitu. Sehingga akhirnya Dengan lempar di batu. sehingga akhirnya Allah menghancurkan ahlakna ini naknya kepada Allah ya, kaminya ini Allah. Allah menghancurkan desa tersebut karena telah mengusir Rasulullah. Gimana? Icil, paham, Cil? Paham Pak Ustadz. Bingung Oke. sih sebenarnya tapi nggak apa-apa deh. Ya, memang struktur bahasa Al-Quran itu sangat tinggi. Makanya saya kan baru kita belajarnya mengidentifikasi dulu ya. Jadi mana fiil, isim. Nanti gini. Jadi sebenarnya urutannya setelah kita lancar mengidentifikasi kalimat, nanti kita akan mengidentifikasi posisi ya SPOK-nya ya. Jadi isim, fiil, huruf yang dalam kalimat ayat ini nanti SPOK-nya seperti apa itu belum kita sampai ke sana. Jadi kita baru mengidentifikasi jenis kata dulu, apakah isim atau fiil atau huruf. Itu belum pada posisi SPOK-nya. Oke, ayat terakhir nih, pendek. Qala qailum minhum inni kana li qarin. Silakan baca sama-sama. Qala qailun minhum inni kana Korin. Baik, qarin. ya. Nah, qala kita sama-sama aja baca. Qala ini fiil apa isim? Katakan. Katakanlah Isim. fiil. Yang isim apa? Yang fiil apa? Fiil amar. Oh, fi'il amr ini. Fi'il amr.
Fi'il amar. Madi. Kola katakanlah. Yang fi'il tadi ada fi'il madi siapa? Bu Risa ya. Saya Ustaz Fi'il madi kenapa Amr Bu? ini katakan terdiri dari 3 huruf. Ya betul. kalimat perintah. Qala ini fi'il madi ya teman-teman. Karena Oh, 3 mati. huruf. Fi'il madi apa nih? Mu'tal apa sahih? Mu'tal. Mu'tal apa? Ajwaf. Nah, Jawab ya. Ingat. Qala ini perhatikan kalau mau menjawab pokoknya tuh 2 ya tadi. eh, itu fi'il madi karena 3 huruf dan harokatnya fathah Tapi kan? artinya katakanlah kan? Pokoknya 2. Bukan. Kalau qala itu telah berkata. Oh, Kalau fi'il amr Telah kul. berkata berarti lalu. Kalau fi'il amr kul. Oh Kop iya sama ya. lam, alifnya hilang. Katakan. Ya, yang benar-benar. katakanlah itu kul. Kul. Jadi fi'il mu'tal itu kalau berubah jadi mudhari dan amr, terutama di amr itu huruf ilahnya hilang. Dari kola jadi kul. Nah, qailun, nah ini isim fa'il daripada kola. Kola, Isim yakulu, kul, kemudian isim kul. fa'ilnya qailun. Kulun. Ditambah dengan hamzah. Minhum, berapa suku kata nih? 2. Yang Min. pertama, 2. Min. Hum. Min dan minhum. hum. Minnya apa? Min huruf jar. Huruf Huruf Jar. 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 Humnya Hum domir. domir apa? Domir. Hum Muttasil, domir. munfasil. Hum. Muttasil. Muttasil. Oke. Ini berapa suku kata nih? Ini 2. I sama ni. 2 suku kata. yang pertama, I. I Hamzah. hamzah, i. huruf Oh, jar. huruf jar. Emang ada huruf jar hamzah? Iya, Tat. Oh, enggak ada. Nggak ada huruf jar. Bikali ruba ila ala min fi'an wa tahata. Oke. Sekarang bagian terakhir satu orang saya tanya ya. Ini. Saya tanya ke Icil dulu. Ini menurut Icil berapa suku kata Icil? 2. Yang pertama, Alif Hamzah yang sama kedua. ni. Oke. Pataka, kata ini In. berapa suku kata? 1 suku 3. kata. Satu, oke. Bu Nafiri, ini berapa suku kata, Bu? Ini 2. Ini sama ada ya-nya. Ada ya-nya. Ini sama iya gitu ya. Ya-nya ini domir mutasilnya ana. Oke, betul ya. Ya betul. Jadi yang betul jawaban Munafiri ya. Ini 2 suku kata. Ini yang hamzah, nun, tasdid sama iya kasroh. Ini Kemudian apa beda? ya-nya yang mutakalim namanya. Ya itu domir anak. Ya, bukan kali. Namanya ya mutakalim. Betul ya. Jadi Ya, mutakalim. ininya itu Domer iya bengkok ya. ya Alif bengkok. bukan domir anak kalau disambung Oh, bukan alif bengkok, bukan. domir anak kalau disambung jadinya ya mutakalim. Kalau nahnu kan seperti ahlak itu nahnu. Kalau ana jadi iya seperti ini. Oke. Bu Risa kana apa nih Bu? Karena fi'il Tadi itu. Fil apa Bu? fi'il madi. Fil madi betul. Nah, Fil madi apa Bu? fi'il madi. Nakis apa nakis? Mu'tal apa sahih? Mu'tal ajwaf. Ajwab, oke. Icil, li berapa suku kata Icil? Li. 1. 1. Oke. Kalau saya bilang 2, kira-kira gimana Cil?
Ela sama Aya dong. Iya, iya betul. Di sini dua ya. Li itu lamnya sama iya. Lamnya huruf jar, li-nya iya-nya ya mutakalim. Seperti ini sama. Qarinun. Nah, ini satu kata ya, ini isim. Li-nya tuh bukan bagi itu, Tat. Kenapa Pataka? Li iya bagi, tapi kan bagi saya. Bukan li-nya tuh bagi. Iya, Oh ya, bagi saya ya. diartikannya bagi, tapi bagi saya. Jadi Jadi dua huruf. seseorang telah berkata, ini karena li korin sesungguhnya aku, itu kan li bagiku memiliki korin. Korin itu kan Bagiku sahabat. Setiap korin. manusia itu memiliki korin. Sahabat. Ya, korin itu Ya, sahabat, pendamping. damping. Setiap manusia ya yang hidup kan itu ruhnya itu Memiliki mempunyai korin. sahabatnya itu korin namanya. Sampai alam kubur ya namanya itu. Ya, baik, Masya Allah. Mohon maaf nih, malam ini pelajarannya satu halaman ini baru selesai. Bagaimana dengan metode seperti ini? Enak, Tat. Bagus. Yang lain bagaimana, Ibu-ibu? Ya, Ya, jadi nggak ngantuk Ustadz. ya Cuman menguras otak. belajar jadi bingung. Ya, maksud saya dengan metode begini, apakah tidak apa-apa? Karena agak lambat nih. Nggak apa-apa, Tat. Apa Ustadz? Apa ya? Eh, nanti gini, saya nanti coba untuk malam Kamis ini pelajaran seperti ini dan juga nanti di grup saya coba kasih ini ya semacam pelajaran-pelajaran komunikasi ya. Boleh nggak? Boleh, boleh. Oh iya, boleh Ustadz yang singkat-singkat gitu. Ya, jadi maksudnya Praktis-praktis. jadi saya kasih ungkapan-ungkapan nanti bisa dihafalkan, dipraktekkan gitu. Atau nanti kalau ada Baik, Tat. ungkapan bahasa Indonesia mau dibahasa Arabkan atau gini, pekan ini ya masing-masing bikin ungkapan bahasa Indonesianya yang sederhana, nanti saya terjemahkan ke bahasa Arab ya, masing-masing satu ungkapan ya. Oh, tapi bahasa Indonesia. Ya, masing-masing bikin ungkapan bahasa Indonesianya yang sederhana saja ya. Misalkan saya berangkat ke kantor misalkan atau saya Saya bekerja, makan. ya saya makan misalkan, saya bawa kendaraan mobil misalkan, atau Saya lagi galau. motor, atau saya tinggal di Jakarta misalkan ya. Nah, Boleh jadi saya lagi galau gitu, Tat. ya pokoknya kalimat-kalimat yang sederhana aja, boleh ya. Setiap pekan satu orang satu kalimat ya, di-share di grup apa aja ya. Nanti coba saya terjemahkan dan kita bisa diskusikan di grup ya, biar Oh, grupnya bisa. kalimat aja Ustadz. Satu Kenapa, kalimat Bu? aja. Satu kalimat aja. Ya, satu pekan satu orang satu kalimat. Kan kalau aktif semua berarti kan sudah ada 6 kalimat, 5 kalimat kan? Ya Ustadz. Nah, Ya Kak, benar. dengan syarat begini, kalau yang duluan setor, berarti yang setelahnya nggak boleh sama, Ya. gitu ya. Jadi kalau misalkan Bu Risa duluan setor apa kalimatannya, misalkan Bu Risa setor kalimat, saya pergi ke pasar misalkan, berarti yang lain jangan ikut kalimat itu, cari kalimat lain, ya. Seperti itu ya. Ya Ustadz. Ya. Baik ya, semoga bisa Ya, dipahami. baik. Kita mulai Itu pekan dimulai ini. dari kapan? Ini kan Kamis, jadi maksimal hari Senin sudah disetor. Biar Selasa, Rabu sudah saya terjemahkan, gitu kan. Nanti di hari Kamis sebelum belajar bisa kita ulang-ulang dulu, kemudian baru kita masuk pelajaran seperti biasa. Bagaimana kalau begitu? Baik, Tat. Hmm, Baik, baik. Boleh. Insya Allah ya. Jadi saya tunggu maksimal hari Ya, Senin, Tat. setiap masing-masing Senin. bikin kalimat sederhana.
Baik, untuk malam hari ini, terima kasih atas kehadiran semuanya. Semoga yang kita pelajari bisa dipahami dan menjadi ilmu yang bermanfaat. Mari kita tutup dengan hamdalah, istighfar, dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdika. Alhamdulillah. Ma wa Asyhadu an la bihamdika ilaha asyhadu illa an anta, la Subhanakallahumma ilaha illa asyhadu an astaghfiruka wa atubu anta ilaik. atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.